Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi pada malam hari ini. Salawat beriringan dengan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat tamatan hati kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengumpu mata kuliah Teknologi Bahan yaitu Ibu Desmarita Leni, SPD MT, dan kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Saya Aditya Muhammad Irfan dengan NIM 2411 042001 sebagai moderator dan pemateri. Saya Muhammad Satria Faiz dengan NIM 2411042012 sebagai pemateri. Saya Fadlur dengan NIM 2411043004 sebagai pemateri. Saya Muhammad Zikri dengan NIM 2411043005 sebagai pemateri. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kami akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Teknologi Bahan dengan materi memahami teknologi perlakuan panas lanjutan. Di sini overview pada materi yaitu ada penjelasan, pemahaman, contoh, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya penjelasan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Satria Faiz. Kepada Muhammad Satria Faiz, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian penjelasan. Perlakuan panas lanjutan adalah serangkaian proses termal yang lebih kompleks dan spesifik dibandingkan perlakuan panas dasar. Proses ini bertujuan untuk mencapai karakteristik material yang lebih spesifik, seperti peningkatan kekuatan, ketahanan terhadap suhu, atau bahkan pengubahan bentuk mikroskopis material. Selanjutnya, pemahaman yang akan dijelaskan oleh Adit, Zikri, Fadlur, dan Faiz. Pemahaman, poin-poin penting yang perlu dipahami. Yang pertama, tujuan khusus. Perlakuan panas lanjutan bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik, seperti menghasilkan struktur mikro yang diinginkan. Proses ini dapat mengubah struktur kristal atau distribusi fase dalam material untuk meningkatkan sifat tertentu. Menurunkan tegangan internal. Perlakuan panas dapat menghilangkan tegangan yang memungkinkan muncul selama proses pemesinan atau pengelasan. Meningkatkan kekerasan atau keuletan. Perlakuan panas dapat memodifikasi kekerasan dan keuletan material tergantung pada tujuan yang diinginkan. Dan yang terakhir, meningkatkan ketahanan terhadap korosi atau aus. Perlakuan panas dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan material terhadap korosi atau keausan di lingkungan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri. Oke, yang selanjutnya bagian kedua yaitu metode yang digunakan. Perlakuan panas lanjutan melibatkan berbagai metode yang lebih canggih, seperti tempering, yaitu proses pemanasan ulang setelah perlakuan panas lainnya. Misalnya quenching, untuk mengurangi kerapuhan dan meningkatkan keuletan. Precipitation tempering, yaitu proses pemanasan untuk mendorong pembentukan endapan halus dalam material, yang dapat meningkatkan kekuatan. Stress relieving, proses pemanasan untuk menghilangkan tegangan internal yang mungkin muncul selama proses pemesinan atau pengelasan. Heat treating dengan suhu tinggi, itu pemanasan material dengan suhu yang sangat tinggi untuk mencapai perubahan struktur mikro yang diinginkan. Heat treating dengan media pendinginan khusus, penggunaan media pendinginan khusus seperti air bertekanan tinggi atau gas dingin untuk mencapai pendinginan cepat yang terkontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Lor. Baik, nomor 3, parameter yang penting. Dalam perlakuan panas lanjutan, parameter seperti suhu, waktu, dan laju pendinginan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Perubahan parameter ini akan mempengaruhi struktur mikro dan sifat material secara signifikan. Industri. Perlakuan panas lanjutan memiliki banyak aplikasi
di dalam berbagai industri, seperti industri otomotif, untuk meningkatkan kekuatan dan keuletan komponen kendaraan, industri penerbangan, untuk menghasilkan material dengan kekuatan dan ketahanan terhadap suhu yang tinggi, industri medis, untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan material implan, industri pembuatan alat, untuk meningkatkan kekerasan dan keausan pada alat-alat yang digunakan dalam proses pemotongan atau penggoresan, untuk memperbaiki sifat mekanis dan kimia pengelasan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Faiz. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian nomor 5. Pelakuan panas lanjutan memerlukan pengetahuan dan keahlian yang mendalam. Proses ini melibatkan penanganan bahan yang berpotensi berbahaya, seperti suhu tinggi dan media pendingin khusus. Baik, selanjutnya itu contoh yang akan dijelaskan oleh Zikri. Selanjutnya bagian contoh ada dua, yang pertama itu tempering dan yang kedua literary review. Yang pertama itu tempering. Setelah proses pengerasan atau hardening, baja seringkali memiliki struktur yang sangat keras dan rapuh. Tempering bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keuletan baja dengan cara memanaskan baja kembali pada suhu yang lebih rendah dari suhu pengerasan. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu antara 180 sampai 650 derajat Celcius, tergantung pada sifat yang diinginkan. Yang kedua itu literary review. Tegangan sisa dapat terbentuk selama proses pengerasan, pengelasan, atau pemesinan. Stress relieving dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi tegangan sisa. Tegangan sisa ini dengan cara memanaskan material pada suhu tertentu dan menahannya selama beberapa waktu. Ini dapat meningkatkan stabilitas dimensi dan mencegah deformasi atau retak pada material. Berikutnya, kesimpulan. Memahami teknologi perlakuan panas lanjutan sangat penting bagi para profesional dalam bidang material, teknik, dan industri manufaktur. Dengan pengetahuan yang cepat tentang metode, parameter, dan aplikasi perlakuan panas lanjutan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan material dengan sifat yang diinginkan dan meningkatkan kinerja komponen dalam berbagai industri. Perlakuan panas lanjutan adalah proses yang dilakukan setelah perlakuan panas dasar, seperti pengerasan. Untuk meningkatkan sifat-sifat material, contohnya adalah tempering pada baja untuk meningkatkan keuletan dan stress relieving untuk mengurangi tegangan sisa. Dijelaskan lebih detail pada repositori Universitas Tridinanti Palembang. Selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan dijelaskan oleh Zikri, Adit, Fatlur, dan Muhammad Faiz. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu bagaimana peran teknologi perlakuan panas lanjutan dalam pengembangan material nano. Teknologi perlakuan panas lanjutan berperan penting dalam pengembangan material nano karena dapat mengontrol struktur, ukuran, dan sifat material tersebut. Perlakuan panas memungkinkan modifikasi sifat-sifat material nano yang sangat diinginkan, seperti meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan konduktivitas termal. Yang kedua, bagaimana perlakuan panas digunakan dalam industri otomotif? Perlakuan panas digunakan dalam industri otomotif untuk meningkatkan kekuatan dan ketangguhan komponen mesin agar tidak terjadi kerapuhan atau keausan. Pertanyaan ketiga dari quenching dan tempering. Berikut perbedaan quenching dan tempering. Quenching ingin tempering
Proses pemanasan material yang telah di-cleansing untuk mengurangi kerapuhan dan meningkatkan ketangguhan. Pertanyaan keempat, bagaimana suhu perlakuan panas material? Suhu perlakuan panas dapat total tiap dan sifat material. Suhu yang tepat dapat meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan material. Nomor Selanjutnya, 5, yaitu apa itu teknologi perlakuan panas vakum. Teknologi perlakuan panas vakum adalah proses perlakuan panas yang dilakukan dalam lingkungan vakum untuk mengurangi oksidasi dan kontaminasi. nomor 6. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 6 yaitu bagaimana mengontrol suhu perlakuan panas. Suhu perlakuan panas dapat dikontrol dengan menggunakan termokopel dan pengontrol suhu otomatis. Dan yang terakhir, bagaimana proses quenching mempengaruhi suatu material? Proses quenching pada material akan mengubah struktur mikroskopisnya dan meningkatkan kekerasan material tersebut. Proses quenching umumnya melibatkan pemanasan material hingga suhu austenate, diikuti dengan pendinginan yang cepat dengan media seperti air, oli, atau udara. Baik, berakhirnya pembacaan sesi tanya jawab dari kami, maka berakhir pula presentasi kami pada malam hari ini. Saya Aditya Mamarifan dengan NIM 2411042001 sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.